Selamat siang pejuang tangguh. Makin semangat, makin sehat ya. Sudah kurang lebih 1 bulan Indonesia mengalami pandemi corona. Meski tengah dilanda wabah, ternyata nggak mematahkan semangat bagi pasangan selebriti untuk tetap melangsungkan pernikahan. Ada pasangan Adly Fairuz dan Angbin Rishi yang resmi menikah pada 28 Maret lalu. Selamat ya. Tapi keduanya hanya menggelar akad nikah tanpa resepsi. Acara ini pun digelar tertutup dan hanya dihadiri keluarga dekat saja. Setelah kurang lebih 3 tahun berpacaran, Adly Fairuz dan Angbin Rishi akhirnya menikah. Momen bahagia ini dibagikan Angbin dalam akun Instagramnya. Akad nikah berlangsung pada 28 Maret lalu di Hotel Intercontinental Jakarta. Dengan balutan adat Sunda, Adly resmi menyunting Angbin dengan mas kawin 1 unit mobil Alphard. Akad nikah tetap digelar karena berkas pernikahan keduanya telah disiapkan jauh-jauh hari. Namun, untuk mematuhi imbauan social distancing di tengah pandemi corona, akad nikah berlangsung secara tertutup. Bahkan, tamu yang hadir pun hanyalah keluarga inti saja. Adly juga menambahkan tidak mungkin menggelar resepsi pernikahan di tengah masa sulit seperti saat ini. Selanjutnya ada pasangan Syamshir Alam dan Bunga Jelita. Akhir kisah cinta melabuhkan keduanya dalam janji suci pernikahan. Mantan pesepak bola tersebut resmi menikahi Putri Indonesia 2017 pada 21 Maret lalu. Meski menggelar akad nikah, pasangan ini tetap mematuhi imbauan social distancing. Keduanya rela menunda resepsi pernikahan hingga waktu yang belum ditentukan. Yang juga menikah di tengah pandemi corona ada Edis Adelia dan Ferry Setiawan. Keduanya sempat bercerai pada Agustus 2016 lalu, namun akhirnya kembali merajut rumah tangga. Akad nikah kedua kalinya ini digelar pada 25 Maret pagi. Mengingat virus corona masih membahayakan, Edis menyatakan tak bisa mengundang banyak orang dalam acara bahagia itu. Sehingga acara hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Ferry juga tampak mematuhi imbauan Kementerian Agama dengan menggunakan sarung tangan saat ijab kabul dilangsungkan. Tampak sederhana, akad nikah Kalina Oktarani dan Insang Nasruddin berlangsung di tengah wabah corona. Momen bahagia ini terjadi pada 16 Maret lalu. Kalina berharap ini menjadi pernikahan terakhirnya. Kalina dan Insang hanya melaksanakan akad nikah saja dan dihadiri oleh keluarga. Sementara pesta resepsi harus ditunda usai pandemi corona. Ada yang tetap melangsungkan pernikahan, tapi ada juga loh yang menunda hari bahagianya. Salah satunya adalah pasangan Jessica Iskandar alias Jedar dan juga Richard Kyle. Pasangan ini seharusnya melangsungkan pesta pernikahan pada tanggal 11 April lalu. Tapi karena corona, mereka memilih menundanya. Meskipun persiapan mereka sudah sangat matang, termasuk foto pre-wedding. Maka di kesempatan ini kami harus menyampaikan dengan berat hati bahwa kami akan mengundur jadwal resepsi kami yang semula pada hari Minggu 22 Maret 2020 di Bandung dan Sabtu 11 April 2020 di Bali sampai ke waktu yang belum ditentukan. Hancur lebur hati Jessica Iskandar ketika harus menunda pernikahannya dengan Richard Kyle akibat wabah corona. Apa daya, foto-foto prewedding yang sudah disiapkan sementara hanya bisa dipamerkan lewat media sosial saja. Jedar dan Richard sebelumnya merencanakan pesta pernikahan di Bandung dan Bali. Tapi karena pandemi, Jedar memilih menundanya. Semua demi keamanan dan menghindari semakin meluasnya virus corona tersebar. Ia bahkan memilih beraktivitas di rumah dan memberlakukan WFH bagi para karyawannya. Ya, masa depan kita bisa cari waktunya yang lebih baik. Mantap! Ya demi keamanan bersama, nggak apa-apa lah ya ditunda. Apalagi kalau pestanya besar-besaran. Yang ada nanti virusnya makin menyebar. Makanya ngejaga semuanya biar aman. Sama nih kayak anggota polisi Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Brigpol Marcel Henuk. Walau ribuan undangan perkawinan sudah kesebar,
tapi rela loh dia batalin. Sekarang Brigpol Marcel malah terus mengimbau warga untuk bersama memerangi corona. Harusnya Brigpol Marcel melangsungkan pernikahan pada 24 Maret lalu. Namun semuanya harus dibatalkan meskipun ribuan undangan telah tersebar. Pernikahan ini ditunda karena adanya imbauan pemerintah terkait dengan social distancing, serta pengumuman Kapolri tentang larangan mengumpulkan banyak orang. Di tengah gagal menggelar pesta, anggota Polres ini tetap melanjutkan tugasnya. Mendatangi setiap rumah masyarakat, sosialisasikan maklumat Kapolri. Saya seharusnya menikah pada tanggal 24 Maret 2020, namun saya menunda pernikahan saya atas saran dari Bapak Kapolres selaku pimpinan saya. Karena saat ini ada wabah virus corona, dan ini saya lakukan atas pertimbangan keselamatan saya dan keluarga saya. Meski sedih, Brigpol Marcel dan pasangannya rela mengambil langkah ini demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebagai seorang Babin Kamtibmas, ia menyadari harus memberikan contoh bagi masyarakat. Dan sudah ada surat edaran. Jika keadaan telah normal, Brigpol Marcel baru akan kembali merencanakan pernikahannya. Di Tangerang Selatan, sebuah pesta pernikahan terpaksa dibubarkan polisi karena melibatkan orang banyak dan berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. Acara hajatan perkawinan ini sedianya baru saja menyelesaikan akad nikah. Usai kedatangan petugas, sejumlah warga pun memilih membubarkan diri. Pesta acara pernikahan pun akhirnya selesai. Pembubaran dilakukan setelah adanya laporan dari warga. Menurut polisi, menggelar acara pernikahan juga melanggar maklumat yang sudah ditetapkan oleh Kapolri. Isinya soal larangan orang berkumpul berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Memang bisa terjadi seperti itu, tapi kita melakukan tindakan-tindakan yang persuasif, ya, menghimbau. Toh kalau memang tetap memaksakan, itu adalah sangat rentan sekali karena berkumpulnya masyarakat, sehingga disitulah timbul bahayanya. Masyarakat dihimbau agar tidak menggelar acara serupa atau kegiatan sosial budaya serta acara keagamaan yang mengundang kerumunan. Waduh, ada pesta pernikahan yang sampai dibubarin polisi loh. Jadi sebenarnya menikah di masa pandemi ini boleh nggak sih? Jawabannya, boleh. Pernikahan yang dilayani oleh kantor urusan agama adalah calon pengantin yang mendaftarkan diri sebelum 1 April. Orang yang hadir di acara akad nikah juga dibatasi. Tidak boleh lebih dari 10 orang. Selain itu, pengantin, penghulu, saksi, dan keluarga diwajibkan mencuci tangan dan pastinya menggunakan masker. Meski COVID-19 tengah melanda Indonesia, ternyata tidak menyurutkan niat sejumlah pasangan untuk tetap melangsungkan akad nikah di kantor urusan agama Ciledug. Tentu saja, calon pengantin ini harus memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menikah. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti proses akad nikah harus membasuh tangan dengan sabun dan hand sanitizer serta menggunakan masker. Sementara petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki harus menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul. Tidak hanya itu saja, untuk tetap menjaga physical distancing dalam rangka pencegahan virus, tamu yang hadir dalam acara akad nikah sangat dibatasi. Maksimal hanya 10 orang saja dalam sebuah ruangan pernikahan. Sedangkan sisanya bisa menyaksikan prosesi sakral itu melalui aplikasi video call. Hanya rukun nikah dan kami penghulu, kemudian juga orang tua dua calon udah selesai. Kami menjaga seperti itu. Dan juga kami mesti pengantin, wali, dan petugas harus pakai masker dan sarung tangan seperti begini. Bisa melangsungkan pernikahan di tengah mewabahnya virus corona adalah kebahagiaan tersendiri bagi para pengantin. Pasalnya, rencana yang sudah dibangun sejak jauh-jauh hari terpaksa banyak yang mengalami perubahan. Alhamdulillah sih seneng ya, walaupun kita nggak ada resepsinya diundur, alhamdulillah semua lancar untuk akad nikahnya. Rencananya dari kapan sih menikah? Rencana sih kita udah mulai dari 2019 ya, dari Oktober. Udah mulai ngerencanain, semua udah diatur, gedung, semua catering, apa segala macam semua udah di karena ada musibah ya paling kita undur dulu. Tidak semua calon pengantin dilayani KUA untuk menikah. Mempelai yang akan menikah harus telah mendaftar sebelum 1 April 2020.
Pasca penularan virus corona yang semakin masif, layanan pencatatan nikah di kantor urusan agama seluruh Indonesia dihentikan sejak 1 April lalu. Proses pendaftaran kemudian dilakukan secara online melalui website simkah.kemenang.go.id. Tercatat sampai saat ini, sudah hampir 30.000 calon pengantin yang mendaftar secara online. Sementara, pelaksanaan akad nikah secara online, baik melalui telepon, video call, ataupun aplikasi berbasis web lainnya, tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada kisah mengharukan dari para tenaga medis. Selengkapnya usai jeda.